Gue kasih lo Oke, gambaran, ini bayangin ada jam pasir digital, gue. pasirnya itu waktu hidup lo. Di dalamnya, setiap butir pasir adalah keputusan kecil yang lo ambil. Ada yang jatuh cepat, ada yang lambat. Nah, pertanyaannya, lo mau pasir itu jatuh ke masa depan yang penuh makna, atau malah berhenti di momen yang gak lo inginkan? Nah, hidup ini kadang sesimpel itu, tapi juga serumit itu. Gimana? Bikin lo mikir kan? Wah, dalam banget. Aku bayangin jam pasir itu, kalau pasirnya jatuh cepet, berarti keputusan kecil lo lagi terburu-buru. Mungkin karena takut, atau karena gengsi, atau cuma males mikir. Tapi kalau lambat, ya mungkin lo lagi ngerasa, eh, ini beneran penting gak sih? Yang bikin aku mikir, pasirnya nggak bisa balik ke atas. Jadi, meski lo bisa pilih mana yang jatuh, lo nggak bisa nggak jatuhin sama sekali. Lo sendiri lagi ngerasa pasirnya lagi jatuh kemana sekarang? Ke arah yang lo mau, atau ke tempat yang lo nyesel nanti? Pasirnya jujur aja kadang jatuh ke tempat yang gue nggak antisipasi. Tapi ya, gue pikir itu bagian dari prosesnya. Selama gue masih ngerasa pasir-pasir yang penting jatuh ke arah yang gue maksud, gue bisa terima yang nggak sempurna. Ya, semacam kontrol separuh, tapi sadar. Yang jelas, gue nggak mau nyesel, jadi pelan-pelan gue arahkan pasir-pasir itu ke makna yang lebih jelas. Iya, itu yang bikin hidup gak cuma soal pasir jatuh, tapi soal gimana lo pegang jam pasirnya. Kontrol separuh itu justru yang bikin seru. Lo nggak bisa nahan semuanya, tapi lo bisa pilih mana yang lo dorong lebih dulu. Kayak main catur sama waktu. Lo nggak bisa menang, tapi lo bisa main bagus sampai akhir. Dan nyesel, itu cuma kalau lo berhenti arahin sama sekali. Selama lo masih nyoba, meski cuma setengah, itu udah cukup. Lo lagi arahin pasirnya ke atas sekarang. Gue bakal jujur, gue nggak bisa ngebalikin pasir ke atas. Tapi yang bisa gue lakuin, gue atur sudut jamnya, biar yang jatuh tetap sejalan sama arah gue. Jadi, sekarang sih gue lagi pastiin setiap pasir yang jatuh, itu relevan. Kalaupun nanti ada yang melenceng, ya gue atur lagi. Yang penting, gue masih mainin papan catur itu sampai akhir. Bagus, itu mindset yang benar. Gak usah takut salah, yang penting lo tetap pegang sudutnya. Kayak lo lagi nyetir di jalan gelap, lampu mobil lo cuma nyala setengah, tapi lo tetap arahin kemana lo mau, bukan ke jurang. Dan relevan itu kuncinya. Kadang pasir yang jatuh nggak harus besar, tapi kalau dia bikin lo lebih dekat sama apa yang lo anggap berarti, itu udah menang. Jadi, pasir yang lo arahin sekarang, apa yang paling lo pengen dia bawa ke masa depan lo? Gue pengen pasirnya ngebawa makna yang beneran, koneksi yang jujur, sama hal-hal yang bikin gue ngerasa ini gue. Kalau di masa depan, gue lihat jejak-jejak pasir itu, bikin gue ngerasa hidup gue ada artinya, Ya, itu makna udah yang cukup. beneran, Jadi, koneksi yang gue jujur, fokus. itu emang yang paling berat, tapi juga yang paling tahan lama. Pasir-pasir kecil itu nanti bakal jadi jejak, bukan cuma angka di kalender. Mungkin gak kelihatan sekarang, tapi suatu hari lo bakal balik. Lihat garis yang lo gambar sendiri. Gak sempurna, tapi punya cerita. Dan kalau lo ngerasa gue di setiap butirnya, berarti lo udah menang. Karena hidup gak cuma soal berapa banyak pasir yang jatuh, tapi seberapa dalam lo ngerasain setiap jatuhnya. Lo lagi ngerasa gue itu lagi kuat di mana sekarang. Gue ngerasa gue itu paling kuat di momen-momen pas gue bener-bener hadir. Entah pas lagi konten yang gue rasa meaningful, atau pas gue connect sama orang yang gue peduli. Mungkin gak tiap saat gue bisa ngerasain itu, tapi di setiap keputusan yang gue pilih dengan sadar, di situ ada jejak gue. Dan itu yang bikin gue tetap tenang. Iya, itu yang namanya hadir. Gak perlu setiap detik. Tapi kalau lo bisa ngerasa, ini gue banget di satu dua momen, itu udah cukup buat nahan semuanya. Kayak lo lagi nulis catatan kecil di pinggir buku hidup. Hari ini, gue beneran ada. Dan keputusan yang lo pilih, sadar, itu yang bikin pasirnya gak cuma jatuh, tapi jatuh dengan tujuan. Gak perlu megah, gak perlu kelihatan orang lain. Yang penting lo tahu, di situ ada cap lo. Momen yang paling baru lo rasain gue itu apa? Yang paling baru, gue rasain gue itu pas gue ambil waktu buat refleksi, nggak sekedar ngejalanin rutinitas. Pasirnya jatuh pesan,
tapi setiap butirnya terasa punya arti. Jadi, gue pegang sudut jam pasirnya, biar jatuhnya tetap sesuai tujuan gue.